Perang hampir merupakan pembantaian sepihak melihat bahwa pertemuan ini akan berakhir paling banyak setengah seperempat. Utusan ilahi yang hadir sangat santai. Adapun pembunuhan Kilo, mereka sudah lama terbiasa. Setelah Kilo meninggalkan tim, orang penuh waktu mengambil alih komando. Jika tidak, Kilo hanya akan bergegas keluar dan memeras kesemek yang lembut. Dan jika Kilo tidak memeras kesemek dan menyingkirkannya, orang-orang mereka harus melarikan diri dengan kekalahan. Di tengah tim utusan dewa terbatuk, dan baru kemudian melakukan transmisi suara. Ada lalat di luar. Di belakang kami, semua orang mematuhi perintah dan membunuh mereka. Kami tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Pesawat-pesawat tempur cepat berlalu, dan di lingkungan saat ini, situasi mereka jelas sedikit berbahaya. Sebagai panglima tertinggi, Kilo telah terbunuh, dan kekuatan tempur teratas mereka berkurang satu. Jika mereka dikelilingi oleh dua monster ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi untungnya, kedua tim binatang buas belum menyelesaikan pengepungan, yang sangat bagus. Mereka dapat sepenuhnya maju, mengandalkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, dan langsung bergegas untuk membunuh mereka. Yanxi di sini melihat bahwa kelompok utusan ilahi ini tidak lebih dari 10.000 orang, namun berani meluncurkan serangan mendadak pada sekitar 30.000 binatang iblis. Bahkan orang seperti dia yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama tidak dapat menahan perasaan mati rasa. Siapa yang begitu rentan? Ketika iblis kita menghadapi ras manusia, mereka memiliki keunggulan mutlak, dan mereka masih bisa dikubur seperti ini. Yanxi sekarang sangat marah, dan tidak sabar untuk pergi dan mengajari binatang-binatang ini pelajaran yang bagus secara langsung. Sungguh memalukan bagi ras iblis mereka. Tuan Huiyashi tampaknya berasal dari Liu Tian. Mendesis. Yanxi menarik napas dalam-dalam, dan semua pertanyaan di hatinya langsung terjawab. Jika orang lain, Yanxi mungkin masih bingung dan bingung. Tetapi dengan tim Liu Tian, itulah kebenarannya. Bawahan Liu Tian tidak memiliki banyak kekuatan tempur, dan bahkan dapat dikatakan bahwa 90% dari mereka adalah bajingan. Orang-orang ini paling baik digunakan sebagai penutup. Sebelumnya, Yanxi ingin orang-orang ini datang untuk mendukung, tetapi membiarkan mereka melakukan beberapa pekerjaan dalam mempertahankan kota, dan kemudian membagi setengahnya. Dari sudut pandang Yanxi, Liu Tian harus setuju dengan kondisinya. Lagi pula bawahan Liu Tian dianggap pemborosan. Di medan perang, itu termasuk dalam level umpan meriam. Yanxi ingin menyuap mereka dengan jasa militer yang tidak dapat mereka peroleh. Tetapi tiba-tiba, Liu Tian tidak tahu bagaimana memuji, dan bahkan singa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Yanxi terbatuk ringan setelah hening sejenak. Itu, dengarkan semuanya. Kita adalah pasukan yang kalah, dan kita tidak cukup kuat. Kita perlu waktu untuk istirahat. Kirim perintah dan perhatikan situasinya sebentar. Meskipun tidak cukup untuk menyerahkan binatang buas ini sepenuhnya, dalam hal ini, penguasa iblis pasti akan marah dan menghukumnya. Sekarang Yanxi tidak akan menyerang. Dia masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus di mana iblis dikalahkan. Anda harus menunggu sampai orang-orang Liu Tian tersebar dan dibantai sampai dibantai, lalu bergegas keluar, menyelamatkan mereka, dan mengandalkan mulut mereka untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar Iblis. Ras manusia ini tidak mudah untuk dihadapi. Kemudian dia menunjuk binatang-binatang ini dan berkata, lihat, ini adalah sebuah contoh. Jiu-jiu kecil di hatinya tidak pernah berhenti. Yanxi akhirnya mengerti sekarang bahwa menusuk dari belakang rekan setimnya adalah hal yang hebat. Di masa lalu, balas dendam yang tidak mungkin dibalas, dan kebencian yang sulit dipecahkan, semuanya menjadi sederhana dan mudah dalam hal ini. Momen. Memikirkan kejadian bahwa dia telah diancam oleh Liu Tian sebelumnya, Yanxi merasa sangat senang di dalam hatinya. Ini sekitar setengah batang dupa, mereka harus bisa mendukungnya. Meninggalkan kalimat ini, tepat ketika dia akan memikirkan alasan untuk memberi bawahannya retorika eksternal yang konsisten, salah satu bawahannya buru-buru melaporkannya. Tuan Yanxi, mereka sepertinya telah ditembus. Yanxi tiba-tiba menoleh dan melihat kedua belah pihak berkelahi. Itu adalah pembantaian sepihak. Mulut Yanxi berkedut keras. Ikuti aku cepat. Berapa banyak yang bisa diselamatkan? Bahkan jika aku, Yanxi, memiliki laki-laki yang tidak lengkap dan kekuatan yang tidak mencukupi, aku tidak bisa melihat saudara-saudara dari ras iblis dibantai oleh ras manusia. Membunuh. Yanxi meraung, dan langsung menjelaskan latar belakang keluarganya. Betapa bersemangatnya dia. Seorang pria kuat bergegas keluar dari tim lawan, dan mereka tidak akan dapat mendukung pada saat itu, dan kemudian mereka dapat menyaksikan orang-orang yang pernah mengancamnya mati. Betapa menyenangkannya ini. Yanxi sudah berusaha menyembunyikan wajahnya yang mencibir sebanyak mungkin. Biarkan Anda menjadi sombong dan ingin mengambil kredit untuk saya. Tidak masalah jika Anda memiliki kekuatan itu. Yanxi sekarang dalam suasana hati yang baik, hanya menunggu orang kuat untuk menghentikan dirinya dari ras manusia. Bagaimanapun, mereka semua tahu gaya penjaga pengadilan dewa. Tetapi mereka sebenarnya adalah kelompok pertempuran yang dibentuk dengan kapten sebagai intinya.
Orang-orang ini semua adalah pendukung. Selama kapten pihak lain muncul, dia hanya akan memecah beberapa alasan, berpura-pura tidak bisa mengalahkannya, dan menoleh dan melarikan diri. Sama seperti Yanxi penuh antisipasi, dia tidak menunggu serangan balik lawan, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa klannya dikalahkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada ruang untuk serangan balik sama sekali, dan itu adalah kegagalan total. Itu dilarikan oleh umat manusia, dan kemudian melarikan diri. Seluruh prosesnya halus dan mulus, bahkan Yanxi tercengang. Ketaatan macam apa ini? Tidak ada yang berkelahi, dan mereka akan pergi jika mereka langsung menggertak mereka. Dari saat mereka berbalik untuk bertarung, semuanya tampak hancur. Pertarungan sederhana dan kasar berakhir dengan cepat, semuanya begitu mulus. Bahkan ketika mundur, semua orang melakukan hal-hal sesuai dengan identitas mereka sendiri. Jelas, ini adalah tim yang sangat elit. Siapa orang-orang ini? Seharusnya tidak ada tim elit di sini. Yanxi benar-benar bingung sekarang. Dia sangat ingin tahu siapa orang-orang ini dan mengapa dia tidak tahu keberadaan mereka sama sekali. Jika orang-orang ini telah mengintai di sini sejak awal, maka dia benar-benar tidak hanya mati karena perjuangan dalam ras iblis. Dengan mundurnya lawan, Yanxi akhirnya memiliki kesempatan untuk datang ke iblis-iblis yang dikalahkan ini, mengumpulkan mereka lagi, dan pergi dari sini bersamanya. Beberapa iblis yang terluka parah, Yanxi bahkan lebih berhati-hati. Ini semua adalah bukti bahwa dia kembali untuk membuktikan bahwa hilangnya benteng bukanlah kesalahannya. Adapun apa yang dikatakan bawahannya Nagida, seperti serangan mendadak terhadap pasukan yang sedang terburu-buru, Yani tidak mengambil hati sama sekali. Di mata orang-orang di level Demon Sovereign, semua alasan untuk bertarung melawan ras manusia di dunia luar dan gagal menang adalah alasan. Saat Yanxi diam-diam pergi, kelompok utusan ilahi juga mundur tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Kilo bersatu kembali dengan bawahannya, dan dia memegang kepala Kilo dengan seringai di wajahnya. Pernahkah Anda melihatnya? Kepala Jenderal Iblis, saya yang pertama dari jenisnya. Saya bertemu di lapangan, mengejar musuh sejauh hampir 1000 mil, dan membunuh jenderal musuh. Obrolan Kilo, dengan imbalan ledakan penghinaan yang bercampur dengan potong, dan, ya,